Halo semuanya, di era pandemik seperti ini, kita harus tetap menjaga kebersihan diri kita dan orang lain. Contohnya, sebelum melakukan penyuluhan, aku memberikan hand sanitizer kepada adik-adik, dan untuk penggunaan masker, kami hanya melepaskan pada saat rekaman video. Adik-adik. Iya, Kak. Terima kasih ya udah mau bantu aku buat aku wawancarain. Ya, sama-sama, Kak. Ya, jadi hari ini aku mau wawancarain kalian. Ini aku udah bikin brosurnya. Nih, bisa kalian lihat dulu ya brosurnya. Iya. Ini materi yang akan aku bawain nanti. Aku kasih tunjukkan ke kalian tentang materinya ini. Tadi kan kita udah pakai sanitizer ya, karena sekarang lagi ada pandemi gini. Tapi nanti maskernya aku minta buka aja ya, karena kita mau bikin video dan biar suaranya masuk gitu ya. Kita langsung duduk aja kan. Mulai materinya kita kenalan dulu ya, karena kan kata pepatah tak kenal maka kenalan, tak kenal maka kita kenalan. Kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Tengku Farajani Dalwi. Biasa dipanggil, kalian bisa manggil aku Kamala. Aku dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 jurusan kebidanan. Nah, sekarang kalian ya perkenalkan diri, mulai dari siapa nih? Dari Rima. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rima Aulia Setiana Putri. Saya pelajar SMP, umur saya 13 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Akila Yusrita Damanti, biasa dipanggil Akila. Saya pelajar SMP, umur saya 12 tahun. Hai, Assalamualaikum, nama saya Syaira Rana Geraldine, umur saya 12 tahun. Saya seorang pelajar di SMP. Oke, kita kan udah kenalan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita dulu yuk, salam dulu. Tadi kan kita belum salam ke kalian. Kita salam bareng-bareng ya. Kita bilang assalamualaikum ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Jadi sekarang saya akan melakukan penyuluhan dengan adik-adik ini dengan materi pandangan bentuk tubuh. Kasih gambaran ya tentang materi kita sedikit. Terus aku mau nanya nih, kalau menurut kalian itu, kalau misalkan kalian nanti dewasa, kalian tuh pengen bentuk tubuhnya tuh kayak gimana? Mulai dari siapa nih? Jangan rebutan. Siapa? Ingin bentuk tubuh yang Kayak gimana tuh? berarti goals Gitu ya. Kalau kamu, kalau aku Jadi yang kayak lebih jauh juga sih. taken down gitu kan. Kalau Kalau saya sih pribadi ingin kayak ya ideal biar kayak orang kayak cadel atau kayak artis lain gitu. jadi pengennya ya yang langsing, Iya. ya, yang tinggi, yang putih gitu kan. Terus aku mau tanya nih, kalau kalian kan bentuk badannya sekarang beda-beda ya, kalian pernah nggak sih kayak insecure gitu sama bentuk badan kalian? Kalau sih kayak pernah sama temen kayak aku kalau lagi jalan gak aku paling pendek gitu. Aku pernah gitu. Kamu gimana? Kalau aku kayak merasa kayak aku paling mundur dari teman-teman yang lain, paling gemuk gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih nggak terlalu ya, soalnya aku terima padanya. Jadi biasa aja ya. Terus nih, kalian kan tadi bilang kayak pernah insecure gitu, tapi insecure tuh sampai kalian nggak mau main nggak sama teman? Enggak. Nggak kayak gitu kan. Insecure masih yang biasa-biasa aja. Nah, kalau kalian lihat nih dari judul brosur kita, kalau menurut kalian nih gambaran kalian isi materinya apa nih? Judulnya kan pandangan bentuk tubuh di kalangan remaja putri. Kalau menurut kalian isi materinya bakal kayak gimana? Satu-satu. Nah, saya kayak ada tanda dan gejalanya gitu. bentuk tubuh ya. Kalau kamu Cara untuk apa ya? bisa body goals Iya. gitu, ada tips-tipsnya ada. Bener sih semuanya, nggak salah. Terus aku mau tanya langsung aja ya ke materinya. Nah, jadi kita buka dari halaman di sini. Ada pengertiannya ya. Jadi yang kalian sebutin tadi itu semuanya benar, nggak salah. Nah, jadi pandangan bentuk tubuh itu biasa disebut juga dengan body image. Artinya itu gambaran tubuh kita. Nih, gambaran tubuh tuh ada apa aja? Ada gemuk, ada kurus, ada yang ideal kayak yang kalian mau tadi,
Bisa juga kayak yang digambar nih, ada yang gemuk putih, warna kulitnya ada yang ideal tapi warnanya tuh sama matang gitu, ada yang ideal banget nih yang tengah kan, bisa kayak gitu gambaran untuk tubuhnya. Dan si body image ini pun ada dua perbedaannya, jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kan ada yang positif, ya kan, ada yang positif. Positifnya itu aku singkat ya, jadi kalau body image positif itu artinya itu kita bisa menerima bentuk tubuh kita padanya nih, kayak Rima kan tadi bisa nerima kalau biasa aja sih kak, ya ini udah bentuk tubuh aku gitu kan, itu positifnya. Jadi kalau misalkan kalian kurus nih, ya kalian terima kalau oh saya kurus, kayak harus banyak lagi nih makanan yang bergizinya supaya bentuk tubuh saya bisa lebih gemuk lagi. Terus kalau misalnya gemuk nih, gemuk bisa oh badan saya gemuk, bisa diaturin lagi nih pola makannya, jangan diet ya. Kalau diet itu kan artinya sebenarnya atur diet itu bukan mengurangi makanan tapi mengatur pola makan yang baik. Misalkan pagi kalian makannya sarapannya nggak nasi sampai 5 centong gitu kan, jangan kayak gitu. Jadi diet itu artinya itu pengaturan pola makan, jangan kayak gitu, jangan mengurangi pola makannya. Terus kalau yang body image negatif itu artinya itu kita tuh nggak nerima bentuk tubuhnya nih. Tadi kebanyakan gitu kan, Syahira sama Atila kayak nggak nerima kok kayak main jalan sama teman paling kecil, paling gemuk gitu kan. Itu artinya kalian itu punya body image-nya tuh yang negatif terhadap diri kalian gitu. Itu yang harus kita hindarin. Jadi kalau misalkan kalian ngerasanya sekarang kayak gitu, nah mulai sekarang kalian bisa ubah nih pandangan kalian, harus ke yang body image positif. Nah selanjutnya ini ada faktor-faktor, ya kan? Faktor-faktor itu yang pertama itu ada jenis kelamin. Kenapa aku ada faktor jenis kelamin? Karena kebanyakan remaja yang kayak bentuk tubuhnya itu yang ideal gitu. Ya tuh, sesuai sama judulnya ya, sama kalian nih, sasaran aku nih. Bentuk kalau cewek-cewek tuh pengennya kayak tadi yang ideal, tinggi, putih, ya kan, yang kayak gitu, yang badannya tuh kayak ada bentuknya gitu kan, nggak lurus gitu kan, kayak gitu. Nah kalau misalkan di perempuan nih, jenis kelamin perempuan, dia itu lebih menganggap kalau body image itu sebagai daya tarik mereka. Daya tarik biar apa? Biar lawan jenisnya nih bisa naksir, bisa cewek. Nah biasanya cowok-cowok kan kayak gitu kan. Remaja putri tuh nganggap tuh kayak gitu kebanyakan. Sedangkan bedanya kalau laki apa? Bisa bedain nggak? Kayak udah nerima apa adanya. Kayak dia berbadan kayak tanda gendetan, ya udah bodo amat. Nah betul kayak gitu. Berarti kalau yang perempuan lebih banyak yang body image negatif apa positif? Negatif. Kalau laki-laki Positif. harus ditiru positifnya ya, kayak gitu, nerima apa adanya. Terus faktor selanjutnya itu ada faktor usia. Kalian tahu nggak kenapa di sini ada faktor usia? Kalian tahu nggak? Nih, jadi kenapa ada faktor usia? Ya sesuai sama ini ya penjelasannya. Kebanyakan itu remaja. Kenapa remaja? Usia-usia remaja nih kayak kalian. Usia remaja awal sampai pokoknya usia remaja awal sampai remaja akhir itu dia nganggap itu body image itu adalah segalanya. Jadi dia akan ngelakuin berbagai cara, berbagai metode apapun walaupun itu nyakitin dirinya masing-masing, tapi dia tuh pengen kalau punya body goals yang ideal, yang langsing kayak artis-artis kayak gitu kan. Kayak kalian tadi juga pengen kayak gitu kan, tapi nggak sampai ada yang ekstrim kan? Enggak. Bagus. Terus ada media massa. Maksudnya media massa ini adalah media sosial, sosmed. Main sosmed kan semuanya? Nah, contohnya aku ambil di IG ya. Di IG kalian suka lihat nggak banyak foto-foto yang perempuannya tuh artis misalkan, yang bodinya tuh kayak pengen banget nih kayak gini gitu kan. Terus biasanya tuh kalau remaja-remaja putri nih kayak kalian nih, terkadang dan biasanya dia itu pas ngeliat kayak gitu tuh langsung insecure gitu, kayak badannya bagus ya, kok aku
terlalu gemuk, apa aku terlalu kurus, aku terlalu pendek, kulit aku kurang putih gitu misalkan kayak gitu. Jadi media sosial itu juga dapat mempengaruhi pikiran kita, yang tadi kita tuh bakal ke bawah positif apa negatif, balik lagi ke sini negatif kan, kebanyakan memang kebawahnya ke negatif. Nah, ini ada fakta terakhir yaitu hubungan interpersonal. Kalian itu nggak paham nggak maksudnya hubungan interpersonal? Kayak kita curhat sama teman kita tentang badan kayak tentang body image kita. Ya. Saya cerita kayak aku tuh terlalu gendut atau kurus gitu. Sampai akhirnya jadi kita Ya. sendiri yang insecure gitu kan. Atau misalkan kalian nih Rima sama Akila lagi sama-sama lagi main IG di belakang, terus Rima ngasih tahu, ih Akila ini badannya bagus banget ya, terus Akilanya kayak dalam hati kayak, ih iya badannya bagus kok, aku enggak ya, kayak gitu kan. Jadi ke bawah lagi yang ke body image yang ke negatif. Positifnya lama-lama udah nggak kepikiran lagi. Nah kita lanjut ya. Nah selanjutnya itu ada tanda dan gejala. Nah kenapa sih harus ada tanda dan gejala ini? Karena body image itu semacam apa ya, gangguan kesehatan pikiran juga bisa, karena mereka itu menganggap bahwa body goals itu adalah tujuan. Kalian tadi aku udah bilang body goals tujuan, juga kayak penyakit aja, kayak ada gangguan kesehatan, bahwa ada tanda-tandanya, ada gejala-gejalanya bahwa orang ini ingin menuju si body goalsnya itu. Nah gejala yang pertama nih, kan ada gambar orang lagi selfie, mirror foto kan, kalian suka kan mirror foto, tapi dikasih tanda silang gitu kan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang bertujuan memiliki body goals itu, mereka itu kalau misalkan gemuk dikit atau naik 1 ons saja, padahal nggak ada apa-apanya kan 1 ons itu, tapi mereka tuh kayak, ih gemukan, atau ih lemaknya banyak banget nih di tangan, atau ih perutnya gede banget, kayak gitu. Akhirnya mereka itu nggak mau ngeliat tuh, dia nggak mau ngaca, terus dia nggak mau foto, sampai akhirnya efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia tuh jadi menarik diri dari kehidupan sosialnya. Jadi kayak, aku kan gak secantik mereka, ya kan? Aku gak secantik mereka, jadi aku gak bisa main sama mereka, kayak gitu. Terus akhirnya mereka itu dari menarik diri sosial dan berpikiran negatif bahwa badan aku gak ada apa-apanya sama mereka, badan aku jelek, badan aku ke body goals, badan aku gak ada yang istimewa, sampai kayak gitu kan. Nah selanjutnya itu akhirnya feedback yang mereka dapat adalah putus asa, karena nggak mendapatkan sesuai keinginannya. Nggak kayak kalian ya tadi kan, Syahira sama Akila tadi pengen banget punya body goals gitu kan, kamu juga kan pengen banget punya body goals, tapi ketika body goals kamu nggak terwujud, misalkan kamu tuh jadinya ujungnya kayak putus asa, kayak udah males ngelakuin apa-apa, udah males berhubungan sosial sama orang lain. Itu nggak boleh ya, itu termasuk ke body goals, body image positif atau negatif? Jadi body image negatif itu hasilnya adalah merasa putus asa terhadap diri sendiri, itu sangat-sangat tidak boleh. Selanjutnya itu, nah di sini itu kan ada gangguan kesehatannya. Kenapa di sini ada gangguan kesehatan? Karena yang tadi aku bilang, body image itu bisa mempengaruhi kesehatan, pikiran, pola gaya hidup kita kayak gimana, itu tuh mereka tuh bakal merubah semuanya. Contoh tadi yang kita biasanya happy sama teman-teman, tapi pas teman kita cerita atau kita curhat temennya kayak, ih iya badan kamu nggak sebagus yang di sosmed, kalian jadi kayak kayak ngedown, kayak iya juga ya, akhirnya menghasilkan ke kesehatan kalian. Nah nih contohnya itu aku ada 2 contoh gangguan kesehatannya. Yang pertama itu namanya bulimia nervosa. Nah bulimia nervosa itu bisa kalian baca ya di keterangannya. Kalau secara singkatnya itu orang yang mengidap bulimia nervosa itu dia itu nggak ngontrol saat makannya. Misalnya makannya dalam jumlah besar nih,
dikasih makanan dalam jumlah besar, atau biasa kalian makan tuh kayak gimana sih makanannya kayak gitu. Tapi dia tuh terfokus bahwa aku harus menurunkan berat badan, sampai akhirnya dia baru makan 3 sendok misalkan, tapi dia ngerasa 3 sendok itu bisa bikin badannya gemuk. Nah di situ dia itu bakal cari cara gimana biar makanannya itu nggak cerna, nggak diserap oleh tubuh, sampai dia akhirnya nyari cara gimana caranya biar si makanan ini tuh keluar lagi, biar saya itu nggak kurus, biar saya itu nggak gemuk misalkan kayak gitu kan. Nah salah satunya itu yang paling sering orang lakukan itu dengan muntah. Misalkan aku baru makan dan aku baru makan 3 sendok, padahal nasinya masih banyak kan. Aku baru makan 3 sendok, tapi pas aku lihat badan aku, kok langsung membesar sih 3 sendok doang gitu. Sampai akhirnya gimana caranya, terus akhirnya aku muntahin makanan itu dengan tujuan biar badan aku nggak tambah membesar, padahal itu bikin badan kita malah kekurangan gizi ya kan. Nggak ada makanan yang masuk, air minum hanya cuma air mineral aja itu kan nggak cukup ya kan, nggak ada protein, terus nggak ada lagi, nggak ada ya, terus nggak ada ya, terus nggak ada zat vitamin ya, zat besi, terus yang paling utama nggak ada apa ya, betul, karbohidrat. Fosfor juga penting banget, itu zat gizi utamanya. Nah yang kedua itu ada anoreksia nervosa. Nah anoreksia nervosa ini sebenarnya nggak jauh berbeda sama yang bulimia nervosa, cuman kalau yang anoreksia nervosa itu dia itu lebih ke berpikiran bahwa titik ideal badannya itu adalah dengan tidak makan. Jadi dia itu kebanyakan, kalian pernah dengar gak banyak artis yang diberitakan tidak penyakit ini gitu di sosmed, di berita-berita gosip gitu, karena mengidap penyakit ini karena diet ekstra kayak gitu, tahu kan? Nah itu berarti dia mengalami gangguan anoreksia nervosa. Nah cirinya itu dia itu rela kelaparan yang sampai kelaparan banget demi punya badan yang ideal. Itu nggak baik juga kan, tadi kan nggak ada kandungan gizi yang masuk kan gitu. Kelaparan banget, dia tahan, dia cuma makan, misalkan cuma minum jus, cuma makan sayur, kan itu nggak memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuhnya. Nah selanjutnya aku ada quotes nih buat kalian. Quotesnya itu, mengubah body image akan mengubah gaya hidup kamu. Paham kan yang tadi aku bilang itu, kalau kalian pengen punya body goal, sampai akhirnya kalian ngelupain pola hidup sehat, kalian ngelupain segala-galanya. Kayak tadi yang di gangguan ini kan, gara-gara dia pengen punya yang tubuh ideal langsing gitu kan, tinggi, sampai akhirnya dia ngalamin gangguan kesehatan ini, akhirnya merubah gaya hidupnya ini jadi gaya hidup tidak sehat, itu maksudnya. Nah di sini aku ada tips nih buat kalian. Tipsnya itu supaya dapat tubuh yang kalian inginkan. Jadi nggak harus diet ekstra loh, ternyata itu bisa dengan makan makanan yang sehat. Kenapa harus makan makanan yang sehat? Supaya kita memerlukan zat gizi yang cukup. Ya betul sekali, zat gizi yang cukup. Nah dari terpenuhinya zat gizi yang cukup itu akan dapat ke feedback ke diri kita. Misalkan kita makan makanan sayur sama buah deh contohnya, itu bisa bikin apa? Kulit jadi halus, jadi lembab, ya kan, jadi putih, ya bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan kita penuhinya itu dengan protein, jadi banyak tenaganya, jadi lebih kuat lagi buat aktivitas kalian sehari-hari nih, buat sekolah. Terus karena kan di rumah kan, bisa buat ngerjain hal-hal di rumah, itu kan jadi lebih banyak tenaganya buat kita. Nah tips yang kedua itu aku ada olahraga rutin. Kalian tahu nggak kalau ternyata olahraga itu dapat menghambat tumbuhnya jerawat? Kenapa kalau olahraga itu bisa menghambat tumbuhnya jerawat? Karena kan kalau kita olahraga itu keluaran keringat, Jadinya menghambat
keluarnya minyak di muka kita kan, akhirnya jerawatnya juga nggak bisa tumbuh karena muka kita abis olahraga pasti kita mandi bersih lagi kan, terus keringetan dikit kita udah lap-lap tuh pakai handuk ya kan, terus badan kita juga dilatih buat melakukan aktivitas fisik kan, nggak rebahan aja. Jadi kayak sekarang nih lagi rebahan aja tuh kayak enak banget gitu kan, itu nggak baik. Jadi bisa juga lo buat kecantikan wajah kan, biar nggak kusam juga bisa dengan olahraga ya kan. Terus selanjutnya ada istirahat yang cukup. Udah banyak banget yang tahu kalau misalkan kita kebanyakan begadang itu bakal membuat muka kita kusam, bakal membuat tumbuhnya jerawat juga kan. Kebalikannya dari olahraga rutin. Nah, jadi istirahat yang cukup itu juga paling penting. Jadi kalau udah makan makanan sehat, olahraganya udah rutin, olahraga rutin itu minimal 30 menit. 30 menit nggak harus olahraga sih, pure olahraga aja kan capek juga ya, lari 30 menit juga capek. Jadi kalian bisa lakuin itu dengan ngepel di rumah, itu juga bisa bikin mengurangi berat badan loh, ternyata akan mengurangi beberapa kalori di dalam tubuh kita. Terus nyapu di rumah itu juga bisa, nyuci piring itu juga bisa ternyata buat ngelatih otot lengan. Jadi lengannya lemaknya itu nggak menumpuk di situ kan, biasanya kan lemaknya tuh sampai goyang-goyang gitu kan. Nah kalau nyuci piring, nyuci baju pakai tangan apalagi kan gini kan, capek tuh. Nah itu juga akan melatih otot lengan. Nah dari penjelasan yang aku kasih ini ada pertanyaan nggak dari kamu? Apa udah cukup jelas? Apa gimana? Cukup jelas, cukup dimengerti ya kalau ternyata body image itu antara penting dan gak penting ya, dan ternyata punya efek samping yang baik juga, yang gak baik juga ya kan. Jadi ada positif, ada negatifnya. Oke, kalau kalian misalkan sekarang udah paham, aku ada games. Aku ada games buat kalian. Nama gamesnya itu, ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu kan? Gak tahu. Nama gamesnya itu karbak. Kartu tebak. Jadi aku punya kartu di sini. Aku punya 3 kartu. Di sini ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nah, kalian nomor 3 nih. Nanti aku jajarin ini 1, 2, 3. Kalian siap-siap untuk rebutan kartunya yang mana. Kalian rebutan kartunya yang mana. Misalkan Rima dapatnya nomor 2, Akila dapat nomor 3, Syahira dapat nomor 1. Tapi Syahira nggak bisa jawab nih yang nomor 1-nya. Nah, misalkan Rima dan Akila bisa jawab, kalian rebutan. Ya, ngerti kan? Kalian rebutan, nah nanti Syahira tukeran, kalian bisa jawab Rima, Syahira tukeran kartunya sama Rima, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian mau rebutan harus ada bunyinya masing-masing. Ayo, bunyinya kayak gimana? Syahira dulu, gimana bunyinya? Bebas, tetot, tetot aja, tetot. Kalau Akila gimana bunyinya? Apa ya? Pas aja deh, pas gitu. Oke. Aku set aja. Apa? Set. Iya. Oke. Tetot, pas, tet. Oke. Jangan lupa ya bunyinya. Iya. Siap-siap rebutan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3. Jangan dibuka dulu kartunya. Pegang aja. Aku sesuai urutan nomornya ya. Mulai dari nomor 1. Ayo Rima, apa soalnya? Apa bedanya body image positif dan negatif? Nah, apa tuh? Tadi aku udah terangin. Kalau body image positif itu mempercayai diri. Ya. Kalau negatif itu suka insecure dengan diri sendiri. Ya, betul sekali. Ya, Rima. Aku lupa namanya. Yang nomor 2 siapa? Apa itu body image? Nah, gampang tuh. Ayo. Pandangan bentuk tubuh, Ya, betul. Ada tambahan lagi? kayak bentuk tubuh yang ada menjadi dua bagian, ada positif dan negatif. Dan di positif itu ada efek samping, di negatifnya ada efek samping. Contoh negatifnya kayak kita kayak terlalu banyak diet ekstra, jadi ada gangguan kesehatan. betul sekali. Kalau efek samping dari positif lebih jadi kayak mengubah pola hidup sehat. Iya. Kayak olahraga rutin, Iya. istirahat yang cukup, dan makanan yang sehat. Betul Makan makanan. sekali. Kalau yang terakhir nih, Akila, ayo soalnya.
Kenapa kebanyakan remaja putri yang mementingkan body image? Nah, kenapa? Karena remaja putri ingin membentuk tubuhnya menjadi ideal supaya lelaki Menarik perhatian menarik ya. perhatian. Menarik perhatian lawan jenis gitu ya. Iya. Betul sekali. Kalau aku kasih kesimpulan lagi ya, Iya. bahwa sebenarnya kalau menurut kalian nih body image pada remaja perempuan nih kayak kalian tuh penting gak sih? Kalian tuh memandangnya setelah aku jelasin jadi kayak penting gak? Kalau aku penting buat kesehatan juga. Ya, penting banget ya ternyata, karena ternyata kalau kita berpikiran ingin tubuh sehat ternyata nggak harus diet ya, Iya. bisa dengan tips-tips yang tips-tips yang aku kasih tadi sih, kayak makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, dan itu bisa buat kita lebih percaya diri. Jadi nggak harus insecure, nggak harus takut main sama teman gitu kan ya. Oke, makasih ya udah menyampaikan waktunya, terus semoga bermanfaat Ya. buat ilmu yang aku kasihnya. Di brosurnya bisa kalian pegang aja kalau misal kalian lagi pengen ngasih tau temennya nih, bisa juga ini loh nggak harus diet loh, kalian tuh nggak harus punya makan suplemen diet. Kalian pernah tahu kan suplemen diet atau minuman yang diet tuh yang artis-artis bikin, ternyata nggak perlu loh. Ini ada tipsnya loh, ada kalau dia tuh ada gangguannya loh, kayak gitu ya. Sekarang udah paham lah ya. Makasih ya adik-adik udah menyampaikan waktunya semuanya. Kita salam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waktu kalian atas sharing-sharingnya tadi nih, kalian juga bilang kan tadi merasa insecure gitu kan. Terus jangan lupa kalian bisa kasih tahu ini ke teman-teman kalian, materi-materinya tentang diet lah, tentang body image tadi ya kan. Terus nanti sebagai penutupnya kita ada sesi dokumentasi ya, kita foto-foto bareng sama pakai ini juga ya, kita foto-foto. Jadi kita salam aja langsung, nanti kita langsung foto-foto ya. Terima kasih ya semuanya. Sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.